Halo, semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian sehat-sehat aja di tengah wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Dan sekarang aku mau bacain asmara bulanannya Leo. Oke. Seperti biasa, sebelum aku mulai untuk readingan ini, aku mau memastikan dulu untuk kalian. Semoga kalian gak bosen kalau aku ingetin terus kalau semua readingan ini bersifat general. Jadi bisa cocok, bisa enggak buat kalian. Kalian harus bijak menyikapi setiap situasi dan kondisi yang terbaca di readingan ini. Kalau memang situasi dan kondisinya itu cocok buat kalian, yaitu berarti pesan-pesan yang ada itu memang buat kalian. Ini bisa juga energi pasangan kalian, atau bisa jadi memang tidak ada pesan buat kalian di readingan ini. Kalau memang udah nggak cocok, kalian bisa skip, pindah ke channel lain yang energinya lebih menarik untuk energi kalian, atau mungkin kalian bisa cek dulu di berchat kalian yang lain. Oke. Oke, ini tentang asmara ya, seperti biasa. Aku lebih fokus tentang asmara aja deh gitu ya. Karena waktuku juga kurang mumpuni untuk membaca semua aspek kehidupan manusia, entah itu karir, finance, asmara, masih banyak yang lain lagi, tapi aku lebih pengen fokus ke tentang asmara aja. Oke, nah sekarang kita lihat aja dulu energi kalian itu secara umum untuk bulan Maret 2020 ini ada apa sih? Di sini ada finance and career dan religious factors. Dua hal ini yang sedang melingkari tentang asmara kamu. Untuk finance and career di sini dibilang financial issues are a factor in your love life right now. Sedangkan untuk religious factorsnya dikatakan bahwa your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Intinya sih kedua aspek ini, baik finance dan karir juga religious factors itu dua-duanya sedang mempengaruhi kehidupan percintaan kamu. Gitu. Kalau tentang tentang keuangan, jadi ternyata di bulan ini secara korelasi itu ada antara uang dan antara keuangan kamu dan percintaan kamu. Jadi mungkin ada masalah keuangan yang akhirnya mengakibatkan atau mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu, mempengaruhi juga keberhasilan hubungan kalian, atau mungkin bisa jadi juga kamu mungkin terlalu workaholic gitu ya bahasanya, terlalu gila untuk bekerja dan akhirnya tuh memakai kata-kata pekerjaan sebagai alasan untuk kamu tidak bisa menghabiskan waktu dengan pasangan kamu. Nah, tapi bisa juga mungkin sedang ada situasi di mana kamu lagi nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat dan itu tuh berpengaruh pada hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi ini sih lebih tentang keseimbangan juga, keseimbangan antara keuangan dan cinta gitu ya. Ya kalau memang suatu hubungan itu serius sih ya gitu. Pada akhirnya keuangan itu juga berpengaruh kan gitu loh. Karena kita nggak cukup hidup itu nggak cukup hanya makan dari cinta kan gitu loh. Pada akhirnya gitu. Ya mungkin di awalnya ya nggak ada uang pun yang penting bisa barengan gitu kan ya. Ada orang-orang berpikiran seperti itu. Nggak salah juga, setiap orang berhak untuk punya pendapat masing-masing tentang korelasi antara finance dan antara keuangan dan hubungan asmara mereka. Cuma kalau kita mau lebih logis lagi, pada akhirnya ya emangnya cukup dengan hanya makan cinta?
enggak kan ya gitu. Jadi dua-duanya pada akhirnya kan harus berjuang gitu loh. Berjuang untuk mencapai kestabilan keuangan supaya asmara pun lebih nyaman untuk dijalani. Kan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada religious factor sebagai aspek lain dari hubungan kalian di bulan ini. Jadi di sini sih intinya kehidupan cinta kamu tuh dipengaruhi oleh agama dan keyakinan kamu, gitu loh, kamu atau pasangan kamu. Memang bisa jadi ada perbedaan agama atau perbedaan keyakinan gitu ya. Tapi belum tentu juga ada perbedaan itu gitu ya. Jadi ya, apa ya, bisa jadi agamanya sama tapi alirannya beda, mungkin kan gitu loh. Dalam beberapa kasus yang aku temuin gitu ya, ada yang sampai pisah itu, sampai berpisah dengan pasangannya karena apa? Mereka tuh satu agama, satu kebetulan agamanya Kristiani gitu ya, satu gereja satu gereja sebenarnya, tapi gereja yang dimaksud itu dia punya apa, punya cabang tertentu gitu ya, punya cabang-cabang lain lagi di jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu kan. Mereka berbeda, tapi dalam satu nama gereja yang sama gitu loh. Dan itu ya mereka tuh sampai bertengkar hebat karena mereka masing-masing punya apa ya, punya pemikiran yang beda gitu loh. "Oh, aku sukanya sama pendeta ini, itu pendetanya begini-begini," gitu kan. Bahkan ada juga kasus yang lainnya masih kurang lebih sama kasusnya, itu sampai ya, apa istilahnya, ya sampai pisah juga gitu kan, akhirnya tidak jadi melanjutkan ke jenjang pernikahan karena keluarganya lebih banyak, pro ke pendeta yang ini dan sementara keluarganya dia sendiri itu pro-nya ke pendeta yang satu gitu loh, dan itu berbeda agama tapi satu gereja gitu. Nah ada juga ini dari agama yang lain ya. Nah, kebetulan agamanya adalah agama Islam, jadi nggak cuma Kristen, nggak cuma Kristen, nggak cuma Buddha, nggak punya Hindu, tapi masing-masing agama tuh biasanya ada alirannya ya, gitu, ada alirannya sendiri juga. Nah, yang Islam itu yang si cowoknya alirannya lebih, apa ya, dibilang lebih keras atau gimana ya, gitu. Nah, sementara yang si perempuannya lebih moderat, gitu loh. Akhirnya mereka sering bertengkar gara-gara masalah itu. Nah, itu juga merupakan suatu faktor dalam suatu hubungan gitu loh. Bagaimana kita bisa menerima eee, pasangan kita apa adanya, bagaimana dia bisa menerima kita apa adanya, sesuai apa adanya kita gitu loh. Bagaimana pengaruh keluarga di dalam hubungan kalian, karena kalau udah bicara tentang keluarga gitu ya, eee, ya bicara dengan agama akhirnya kan bicaranya juga tentang keluarga gitu, karena banyak hal, di mana agama itu menjadi suatu suatu dominan dalam suatu keluarga gitu. Jadi kalau sudah orang tuanya agamanya ini, maka anaknya juga agamanya ini. Nah, ternyata si anaknya itu ketemu sama pasangan yang berbeda agama. Nah, itu kan jadinya, benangnya berputar-putar di situ, gitu ya. Nah, itu sih kalau aku lihat tentang ini gitu. Jadi belum tentu karena berbeda agama, yang satu Islam, yang satu Kristen, belum tentu. Bisa jadi satu agama tapi, beda aliran, itu bisa jadi juga gitu ya. Nah, kemudian kita sebaiknya lanjut aja ke kartu berikutnya. Ada apa, yang terjadi di kehidupan kalian? Kalau aku lihat sih kalian itu, sebenarnya bekerja keras untuk bisa membuahkan hasil di masa depan. Jadi kalian tuh intinya tuh menanam benih untuk bisa memanen ke depannya, gitu. Berinvestasi untuk jangka panjang dan membuat rencana untuk masa depan dan menunggu hasilnya itu nanti akan seperti apa, gitu loh. Dan berusaha sabar dengan hasil yang sedang kamu tunggu ini, gitu. Mungkin kamu bekerja terlalu keras dan mungkin juga, karena kerja keras itu tidak cukup buat kamu, akhirnya kamu tuh seperti kehabisan kehabisan tenaga kalau kamu melanjutkan, gitu. Tapi ya, apa ya, intinya juga bisa jadi mungkin ada sesuatu situasi di mana
akhirnya kamu mempunyai banyak pertanyaan tentang pasangan kamu, gitu ya. Banyak pertanyaan itu seperti, apakah dia adalah pasangan tepat untuk aku? Gitu loh. Mau dibawa kemana hubungan ini gitu. Mungkin semacam seperti itu karena, adanya perbedaan agama, adanya perbedaan apa ya, perbedaan mungkin ada perbedaan secara finansial gitu ya. Nah, ada perbedaan jenjang secara keuangan yang akhirnya, kamu tuh berpikir lagi gitu tentang hubungan kamu dengan dia gitu. Nah, dan di sini juga ada, apalagi kita lihat ya, sini ada Ace of Swords. Sebenarnya kamu melihat dengan jelas apa yang terjadi antara kamu dengan dia, dan mencoba berkonsentrasi dengan apa yang ada di pikiran kamu. Dengan perbedaan yang ada, apa yang akan terjadi? Dengan perbedaan yang ada akan dibawa kemana hubungan. Jadi pola pikir kalian itu sebenarnya sedang tajam-tajamnya gitu untuk menyikapi permasalahan yang ada gitu ya. Dan apa ya, sebenarnya ada kekuatan yang cukup kuat gitu di antara kamu dengan pasangan kamu untuk bisa mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada, gitu loh. Tapi ada apa, ada saatnya kamu merasa bahwa masalah kamu dengan dia itu tidak dapat diselesaikan gitu. Perbedaan yang ada itu tidak dapat diselesaikan gitu. Jadi akhirnya mungkin ada beberapa dari kalian itu yang akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu loh. Ada yang seperti itu. Nah, atau bisa jadi juga gitu pasangan kamu tuh sebenarnya sangat mencintai kamu dan kamu juga sangat mencintai kamu. Tapi kamu tahu bahwa kamu tuh harus mengedepankan logika kamu. Ini, kamu tahu bahwa kalian berdua itu saling mencintai, kamu tahu bahwa dia itu adalah pasangan yang kamu harapkan. Tapi kamu tahu dengan kondisi yang ada, dengan situasi yang ada, dengan perbedaan yang ada, kamu harus mengedepankan logika kamu, pemikiran kamu. Gini. Dan aku lihat di sini juga ada Queen of Pentacles ya. Kalau aku lihat ini Queen of Pentacles itu mungkin adalah karakter dari pasangan kamu, seseorang yang praktis, seseorang yang seseorang yang begitu menyayangi anak-anak, tumbuhan atau hewan gitu. Pokoknya orang yang penuh dengan kasih sayang gitu. Orang yang suka memberikan cinta dan dukungan untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang-orang yang berarti buat dia gitu. Orang ini, pasangan kamu kemungkinan adalah seseorang yang memang sudah sukses secara materi, seseorang yang bisa menikmati kesenangan dan kesuksesan materinya sendiri juga. Dan ini juga yang menjadi pertimbangan kamu. Ini juga yang menjadi pertimbangan kamu yang akhirnya bukan cuma sekedar masalah tentang perbedaan perbedaan pola pikir, keyakinan ya, tapi juga masalah di mana dia mungkin lebih mapan daripada kamu. Gitu loh. Tapi kalau aku lihat sih ya di sini kan Queen of Pentacles. Jadi Queen of Pentacles juga biarpun dia sebenarnya lebih mapan dari kamu, tapi dia tuh adalah orang yang bisa menghargai kamu, menghargai keberadaan kamu gitu. Dan orangnya itu sangat setia. Orangnya setia. Nah, kalau untuk laki-laki sih ya dia juga punya komitmen untuk hubungan jangka panjang sebenarnya. Nah, tapi juga biarpun seperti itu ya dia termasuk orang yang logis. Kamu dan dia itu sebenarnya adalah sama-sama pasangan yang logis sebenarnya. Gitu. Dan di sini ada The Tower. Ada Tower, ada Three of Cups. Entah ini sudah terjadi atau belum sama kamu, atau sedang terjadi, atau mungkin baru sudah terjadi, atau sudah terjadi. Di sini ada Tower ya. Jadi kalau aku lihat kamu merasa bahwa hubungan antara kamu tuh pondasinya tuh lemah sebenarnya. Goyah. Jadi sepertinya
membangun suatu hubungan, ibaratnya membangun suatu bangunan di atas pondasi yang lemah. Itu yang kamu pikirkan tentang hubungan kamu, dan itu yang terjadi mungkin ya, gitu. Jadi akhirnya, kamu berusaha untuk melewati rintangan dengan merobohkan hal-hal yang kamu tahu itu nggak mungkin, gitu loh. Dan apa yang kamu lakukan itu lumayan menghambat kemajuan kamu, gitu. Dan di sini kan ada Three of Cups juga gitu ya. Nah, kalau aku lihat Three of Cups di sini tuh lebih bahwa kamu dan pasangan kamu tuh tidak dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Mungkin kalian itu sudah ada yang kepikiran mau nikah gitu ya. Nah, tapi karena belum menemukan jalan tengah untuk akhirnya apa yang sudah kalian rencanakan, apa yang sudah kalian pikirkan untuk dituju itu akhirnya lepas. Akhirnya ya tidak dapat tercapai gitu ya. Jadi ada kemunduran dari yang sudah direncanakan. Dan kalau aku lihat sih, sini ada King of Pentacles ya. Sebenarnya kalian tuh cocok loh. King dan Queen loh. Dua-duanya ada. Kamu sebagai Kingnya dan dia sebagai Queennya, atau mungkin kamu yang sebagai Queen dan dia adalah King gitu. Ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa gitu ya. Kamu juga seseorang yang sukses sih sebenarnya ya gitu loh. Kamu seseorang yang peduli dengan karir kamu, peduli dengan bisnis kamu gitu. Ada keberhasilan di dalam karir dan bisnis kamu, dan kamu juga adalah seseorang yang bertanggung jawab. Kamu seseorang yang setia juga. Jadi punya juga visi masa depan itu akan seperti apa. Dan yang jelas kalau kamu sudah mencintai seseorang, kamu tahu itu nggak mudah untuk bisa diredupkan. Gitu. Jadi sebenarnya kamu menginginkan pasangan kamu ini sebagai pasangan hidup kamu nantinya, gitu loh. Sebenarnya cinta yang ada di antara kalian itu tidak mudah mati sebenarnya. Kamu tahu cinta yang ada di dalam hati kamu itu adalah cinta sejati. Wheel of Fortune. Kamu punya koneksi yang dalam dengan pasangan kamu. Dengan pasangan kamu, kamu merasa kamu menemukan tujuan hidup kamu. Tapi kamu harus tahu bahwa apapun yang terjadi di antara kamu dengan pasangan kamu saat ini, itu adalah peristiwa yang memang Sang Pencipta Allah yang mengatur segalanya. Apapun yang terjadi saat ini, sekuat apapun hubungan jiwa antara kamu dengan pasangan kamu, apapun yang sekarang kamu lalui, itu adalah takdir yang memang harus kamu terima, yang harus kalian terima gitu loh. Dan sebenarnya kalian tuh ya secara karir, secara finansial tuh sebenarnya sukses. Ada kemenangan, ada kesuksesan. Dan kamu berusaha memegang kendali untuk mendapatkan jalan kamu, untuk mencapai kesuksesan kamu, The Chariot. Kamu punya kemauan yang kuat untuk bisa mencapai tujuan hidup kamu. Tapi ini juga bisa berarti mungkin kamu dengan pasangan kamu tetap bergerak maju dengan hubungan tanpa peduli seberapa buruk pun situasinya. Oke, gitu kan. Ada perbedaan secara agama, ada perbedaan secara keyakinan, ada perbedaan secara bagaimana kamu menjalankan agama kamu, keyakinan kamu. Tapi kamu dengan dia tetap bergerak maju. Dan kamu bergerak maju itu dengan berbagai cara.
tak peduli dengan perbedaan yang ada, tak peduli dengan rintangan yang ada, kalian tetap melanjutkan hubungan tanpa berpikir panjang lagi gitu loh. Jadi ada tekad untuk tetap melanjutkan hubungan. Itu sih aku lihat. Tapi mungkin ada juga yang akhirnya nggak semuanya berpikir untuk maju ya. Di sini Chariot ini bisa jadi ini adalah lambang dari kemenangan dan kesuksesan kamu secara karir, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau secara asmara kayaknya juga belum tentu, karena di sini ada Nine of Wands. Jadi ada penundaan, ada kemunduran dari rencana yang sudah disusun. Jadi ada rencana yang harus dipikirkan ulang, dan semuanya itu butuh waktu untuk bisa digerakkan kembali gitu loh. Jadi kamu sedang menunggu bagaimana caranya kamu bisa keluar dari situasi yang ada. Kalau aku lihat seperti itu. Dan seperti yang aku bilang, oke, karir kamu sukses gitu ya. Keuangan kamu semakin mapan, tapi kayaknya kalau secara hubungan mungkin ada yang berpikir untuk berpisah, bukan berpikir, ada yang sudah terjadi malah mungkinnya berpisah dengan pasangan kamu, dan perpisahan yang ada itu akhirnya menjadi sesuatu hambatan bagi kamu untuk bisa tetap maju ke depan gitu, karena itu keputusan untuk berpisah itu bukan sesuatu yang memang kamu inginkan sebenarnya. Ini Three of Swords. Dia sebenarnya bukan, keputusan untuk pisah itu ya bukan sesuatu yang kamu inginkan gitu. Kamu tahu dia itu adalah pasangan yang cocok buat kamu. Kamu tahu bahwa kamu tuh secara intelektual pun dia itu adalah dia tuh seseorang yang pantas untuk jadi pasangan kamu menurut kamu. Tapi perbedaan yang ada itu nggak bisa ditembus, belum bisa ditembus. Makanya akhirnya salah satu dari kalian membuat suatu keputusan untuk berpisah, padahal tahu bahwa itu tuh sebenarnya bukan sesuatu yang kalian inginkan. Oke. Dan nggak mudah emang gitu ya. Kamu tahu kamu masih cinta nih sama orang ini. Orang ini juga sebenarnya masih cinta sama kamu. Nggak gampang loh, ya kan? Nggak mudah untuk meninggalkan seseorang yang memang benar-benar ternyata mereka tuh juga mencintai kita gitu. Kita sama-sama mencintai, tapi ya harus selesai sampai di sini karena ada sesuatu yang tidak bisa ditembus. Ya, Ace of Cups. Di sini sama kurang lebih seperti Three of Swords ini. Jadi ada ini kurang lebih berkaitan antara Nine of Wands, Three of Swords, dan Ace of Cups. Jadi ada kemunduran di dalam hubungan kalian. Ya, ada suatu keputusan untuk berpisah yang harus kalian ambil, padahal kalian tidak menghendaki itu satupun. Gitu. Ya mau gimana lagi ya. Six of Swords. Kalau aku lihat di sini sih ya mungkin kalian disarankan untuk bisa melakukan perubahan. Seperti Six of Swords ini ya. Dia menyeberangi lautan yang bermasalah dan masuk ke air yang lebih tenang. Sorry. Jadi mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada dengan mencoba meninggalkan masalah, mencoba menemukan solusi dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kamu, bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Dan mungkin ada juga yang berpindah lokasi sebagai penyelesaian masalahnya supaya nggak ketemu lagi atau gimana lah, mungkin ada juga yang seperti itu. Secara emosional ya emang kamu lagi rendah banget gitu, karena ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani.
gitu. Ada yang sangat sentimental banget dalam menghadapi masalah ini, itu wajar gitu ya. Tapi kalian tahu kalian berusaha untuk bergerak ke arah yang benar. Karena apa? Karena kalian berusaha untuk berubah gitu. Kalian nggak pengen stuck di situ-situ aja, kalian nggak pengen hubungan kalian itu seperti itu aja gitu loh. Dan di sini juga ada Knight of Cups ya. Knight of Cups itu sih sebenarnya gitu ya. Bisa jadi seperti seseorang yang mencoba mengirimkan pesan kepada orang yang dia cintai, menyatakan pesan tentang cinta kepada orang yang dia cintai. Tapi di sini kamu disarankan untuk bisa dengan hati-hati mengontrol perasaan kamu. Ini juga untuk menjaga perasaan dia kan gitu loh. Karena kamu tahu kenyataannya itu tidak semudah yang dibayangkan. Seperti itu. Dan kalau aku lihat lagi juga di sini sebenarnya di sini ada Ten of Wands. Kalau kamu pengen mencapai hal-hal yang besar, kamu harus harus punya effort yang besar juga. Kalau kamu pengen mencapai suatu tujuan yang besar, ya kamu harus rela berdarah-darah juga, berkeringat dan penuh dengan air mata gitu. Jadi ini Ten of Wands di sini menyarankan kamu untuk tetap bertahan meskipun bebannya terasa berat. Keputusan apapun yang kamu ambil, itu juga bukan keputusan yang mudah. Itu bukan sesuatu yang berbeban ringan. Kamu mau bertahan dengan pasangan kamu tahu itu nggak mudah juga kan? Karena kamu tahu di depan sana akan ada rintangan juga yang akan kamu hadapi kan? Dan rintangan yang dihadapi itu juga nggak mudah. Membawa beban berat di pundak kamu. Membawa beban berat di pundak kalian berdua. Tapi, kalian memutuskan untuk berpisah pun sama. Bebannya juga sama-sama berat karena kalian berdua itu masih saling mencintai. Kalian berdua itu masih saling masih saling klik gitu loh. Perpisahan yang ada di antara kalian itu bukan sesuatu yang kalian inginkan. Itulah beratnya, itulah bebannya itu. Seperti itu gitu. Mau maju ya berat, ya mundur juga berat gitu loh. Jadi kamu ya tetap harus bertahan meskipun bebannya terasa berat apapun keputusan yang kamu ambil. Keputusan apapun yang kamu ambil itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Bukan ke diri saya ya gitu, bukan saya sebagai tarot reader, tidak. Semua keputusan ada di tangan kalian. Kalian tahu konsekuensinya kalau kalian maju seperti ini. Kalau kalian memutuskan untuk berpisah, konsekuensinya pun akan seperti itu. Gitu. Oke? Nah, kamu pasti bisa. Kamu harus yakin bahwa kamu tuh pasti akan bisa. Dan di sini coba aku lihat. Bottom of the deck-nya di sini ada star. Ada word. Oke. Star. Akan ada masa depan yang cerah. Keputusan apapun yang kamu ambil gitu, itu akan ada masa depan yang cerah. Ada harapan. Star ya, bintang. Ini juga bisa berarti jarak jauh, di mana bintang itu kan kita cuma bisa menikmati dari jauh aja keindahannya ya, tapi kita nggak bisa sentuh. Jadi inilah yang terjadi di antara kalian sekarang ini, di mana dia pengen menyentuh kamu, tapi kamu terlalu jauh untuk digapai, dan kamu juga pengen menyentuh dia, tapi dia terlalu jauh untuk digapai. Kalian berdua sebenarnya saling berharap untuk selalu ada berdekatan, tapi ya apa boleh buat gitu kan. Dia jauh di sana, kamu jauh di mana gitu. Jadi semacam ada jarak yang memisahkan kalian. Religious factor. Kalau secara finansial sih itu adalah sesuatu yang masih bisa kita upayakan ya, bekerja keras, bekerja cerdas. Itu sesuatu yang lebih mudah untuk digapai daripada yang berhubungan dengan keyakinan. Ya kan? Aku penasaran nih, ada word ini. Ya,
Semua yang kamu lalui sih, semua yang kalian lalui itu sebenarnya ya suatu siklus yang harus kalian lewati. Suatu siklus, suatu lingkaran yang harus kalian jalani, yang akan membuat kalian itu menjadi apa? Menjadi lebih bukan lebih pintar ya, menjadi lebih bijak lagi, menjadi lebih berpengalaman lagi gitu. Yang jelas ini tetap sih intinya the word ini akan ada kebahagiaan dan kebebasan gitu untuk kalian berdua. Atau bisa jadi entah, kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depan ya gitu loh. Itu rahasia Tuhan gitu ya. Tapi kalau dari energinya itu bicara kemungkinan juga akan ada komitmen yang berhasil yang kamu rindukan dari pasangan kamu, dan semua akan ada akhir dari kesalahpahaman, dari perbedaan yang ada, yang dimana kamu dan pasangan kamu akhirnya mencapai suatu negosiasi yang memuaskan, yang membawa hubungan kalian itu ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau kamu putus dengan orang itu gitu, kamu putus dengan pasangan kamu, ya word ini juga menandakan bahwa kamu nantinya itu akan bertemu dengan orang baru lagi gitu loh, dan menjalin hubungan lagi dengan orang baru tersebut, dan kamu tidak mempunyai beban emosional tentang masa lalu lagi. Artinya ya kamu bebas jadi diri kamu sendiri gitu loh. Makanya aku bilang tadi kan, apapun keputusan yang kamu ambil memang berbeban berat gitu, memang berbeban berat. Mau tetap tinggal, konsekuensinya ada A. Mau tetap jalan, konsekuensinya pun ada B. Tapi apapun itu, ada start dan word. Kamu mau tetap tinggal, nantinya akan ada negosiasi antara kamu dengan pasangan kamu. Tapi aku nggak membaca negosiasi yang seperti apa sih. Kita tahu ya kalau agama itu sensitif sekali gitu ya. Jadi aku nggak mau bahas terlalu jauh, entah kamu yang ikut dia atau kamu ikut dia, atau akhirnya mungkin keluarga, masing-masing keluarga akhirnya bisa menerima perbedaan di antara kalian berdua. Kita nggak tahu ya gitu. Aku nggak mau bahas itu karena ini sensitif banget masalah agama ini. Yang jelas kamu tetap di situ pun ya nantinya akan ada negosiasi yang memuaskan. Nah, kamu tetap maju pun, kamu tetap pergi meninggalkan dia pun gitu, meninggalkan hubungan pun gitu ya, kamu akan ketemu orang yang baru. Semua keputusan tuh ada di tangan kamu, mau akan seperti apa gitu loh. Dan kalau kita lihat lagi pesan yang aku dapat untuk kamu, Leo, in every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Jadi semesta akan melakukan apapun untuk kamu, untuk hal-hal yang kamu nggak bisa lakukan sendiri. Gak usah takut mau seperti apa ke depannya. Jalani aja kebahagiaan yang ada. Jalani aja semuanya dengan kebahagiaan. Dan serahkan aja gitu. Biarkan alam semesta yang melakukan tugasnya. Yang jelas sang pencipta tuh nggak diem gitu loh. Dia yang akan membawa kamu ke arah pemikiran yang benar tentang cinta. Itu sih yang kalau aku lihat gitu ya. Ya bisa jadi ya ada rasa takut dengan hubungan kalian ke depannya akan jadi seperti apa. Tapi dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa, membiarkan Beliau yang bekerja di dalam hubungan kalian, maka kebenaran itu akan tercapai. Seperti yang aku bilang tadi ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, kita semua tahu bahwa yang berhubungan dengan agama itu adalah hal yang sensitif gitu ya. Berhubungan dengan religius, berhubungan dengan kepercayaan, itu adalah hak setiap manusia. Ya kita sebagai manusia bisa apa? Boleh jadi dia adalah pasangan yang menurut kita tepat secara intelektual, secara fisik maupun batin. Tapi saat itu memasuki ranah agama dan keyakinan, kita pun tahu
bahwa kita tuh nggak berhak untuk memaksakan keyakinan dan agama kita kepada pasangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya selain menyerahkan segalanya kepada keputusan yang maha kuasa. Itu sih kalau menurut aku. Dan di sini pesan yang lain, di sini ada, the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Jadi sebenarnya jauh di lubuk hati kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kita berupaya untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan tapi pada akhirnya kita sering kali terjebak dengan bagaimana hasilnya itu bisa kita dapatkan. Di sini pun ya, ini kita diingatkan untuk bisa menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta gitu loh. Ya kita kadang-kadang sering merasa sok tahu ya dengan hidup kita ya. Ya memang ini hidup kita gitu, tapi kadang-kadang kita juga sering merasa sok tahu gitu. Kita merasa tahu apa yang terbaik untuk diri kita, apa yang paling cocok untuk kita, seperti yang aku jelaskan tadi gitu. Boleh jadi secara intelektual, secara fisik, secara batin dia tuh adalah pasangan yang cocok untuk kita. Tapi kita juga tahu kan, Sang Pencipta jauh lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kita. Deal kan? Nah, dia, pasangan kita ini bisa jadi adalah yang kita inginkan, tapi belum tentu yang kita butuhkan. Jadi tugas kita adalah menyerah pada kenyataan bahwa semesta, bahwa Sang Pencipta itu memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada kita. Oke? Semakin kita menyerah kepada rencana Sang Pencipta, maka akan semakin mudah kita untuk bergerak melalui ketidaknyamanan dari ketidakpastian. Oke? Itu aja dulu untuk Leo. Tetap semangat, tetap ceria. Oke? Thank you udah tonton video aku. Tidak resonate untuk semua orang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.